Oke, di video kali ini saya ingin membahas sedikit untuk Persib Bandung. Ini sesuai dari pengamatan ya dan juga opini saya karena sudah 2,5 musim ya. Termasuk musim ini saya mengikuti perkembangan Persib Bandung bagaimana dari zamannya Robert Rene, Luis Milla, lalu Hodak ya. Saya mengikuti semua perkembangan Persib Bandung. Jadi untuk Persib Bandung secara spesifik dulu ya. Kalau Persib Bandung ini kan merupakan tim besar di wilayah Jawa Barat ya, bahkan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia kan sementara ini di wilayah Jawa Barat. Jadi tentu kalau Persib Bandung ini menjadi salah satu tim yang paling populer. Bahkan di Indonesia juga pendukungnya luar biasa banyaknya. Ya, jadi apapun yang berkaitan dengan Persib Bandung itu selalu menjadi magnet tersendiri untuk para pendukung atau pengamat-pengamat sepak bola. Karena kalau membahas Persib Bandung itu ya kalau boleh dibilang pasti bisa menghasilkan banyak cuan lah atau banyak keuntungan dari pengamat-pengamat lain. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi di sini dengan adanya branding ya, kalau Persib Bandung ini tim besar, ini yang membuat mungkin dari para pemain ingin mengambil keuntungan tersendiri ketika membela Persib Bandung. Artinya apa? Bahwa pemain masuk ke Persib Bandung itu bukan sebagai jiwanya untuk bermain untuk Persib Bandung, tapi lebih ke keuntungan untuk diri sendiri. Ya, saya nggak perlu jawab pemainnya siapa, tapi dari pengamatan saya selama 2,5 tahun ini, saya melihat ada beberapa pemain yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi ketika mendapatkan kontrak bersama Persib Bandung. Nah, inilah yang berapa kali saya bilang permasalahan Persib Bandung adalah di sisi chemistry. Ini titik poin utama saya sebetulnya di sisi chemistry untuk Persib Bandung. Saya sudah berapa kali lihat zamannya Robert Rene, zamannya Luis Milla, zamannya Hodak. Filosofi permainan dari ketiga pelatih ini boleh dibilang itu hampir berbeda semua. Tapi kenapa sampai saat ini Persib Bandung belum atau jarang lah bisa memuaskan dari gaya permainannya Persib? Baik hasilnya menang, imbang, atau kalah masih minim untuk memiliki rasa puas kepada permainan Persib. Ini perlu diperbedakan ya antara menang dan juga bermain puas. Jadi kalau bermain puas, hasilnya mau menang, imbang, atau kalah, itu kita tetap puas. Tapi kalau menang, tapi dengan cara permainan yang kurang baik, ya mungkin hanya sekedar senang karena menang. Tapi untuk kepuasan belum tentu ada. Ini perlu dibedakan dulu. Jadi yang saya bilang, kalau Persib Bandung ingin juara, atau ya mungkin bisa masuk di 4 besar atau stay di 4 besar, yang penting permainan Persib Bandung ini harus bagus dulu, harus memuaskan dulu. Saya yakin ya, kalau Persib Bandung bisa bermain secara memuaskan, hasil kemenangan itu akan mengikuti. Tapi kalau bermainnya nggak memuaskan, maka hasil Persib Bandung ya pasti nggak jauh-jauh dari masalah inkonsisten. Nah, ini sudah terbukti ya dari beberapa tahun kemarin. Walaupun Persib Bandung konsisten ya berada di 4 besar, tapi secara permainan seperti nggak ada perubahan atau progres yang baik. Nah, inilah yang saya bilang dari sisi chemistry pemain. Sebetulnya sudah ada lah ya, atau terlihat seperti di sesi latihan ada pemain Persib Bandung yang mengalami keributan karena mungkin di latihan itu ada yang melakukan tackling terlalu keras. Kalian pasti tahulah untuk supporter Persib Bandung siapa. Nah, ini membuktikan kalau sebetulnya internal di pemain Persib Bandung ini belum memiliki chemistry yang kuat. Inilah yang sebetulnya saya berharap kepada Hodak bisa menyelesaikan masalah chemistry. Zamannya Luis Milla, saya jujur ya, kalau boleh jujur, lebih menyukai gaya permainan di Luis Milla daripada di Hodak secara permainan ya. Tapi kalau dilihat dari di sisi ruang ganti, memang Luis Milla ini seperti kalah dengan power di internalnya Persib, dengan pemain-pemain Persib. Makanya saya ya sudah ketika Luis Milla out, ya memang yang lebih penting kan harus seimbang ya antara internal di ruang ganti dan juga di gaya permainan Persib di atas lapangan. Nah, Luis Milla ini untuk di internal ruang ganti nggak terlalu bisa. Makanya saya masih legowo lah untuk Luis Milla out. Nah, ketika datang Hodak, saya sudah bilang kalau memang filosofi permainan Persib kan lebih bermain cepat, lebih cocok gitu ya, saya pernah bilang. Tapi kembali lagi sebetulnya di masalah chemistry ini, di bawah kepemimpinan Hodak atau kepelatihan Hodak, ini sudah ada 2 pemain ya, kalau nggak salah mengalami crash bersama pemain-pemainnya Persib Bandung sendiri. Nah, inilah bukti kalau sebetulnya di ruang ganti Persib Bandung
ini sebetulnya chemistry-nya sudah bisa diatasi belum oleh Hodak? Ini pertanyaan saya sampai sekarang. Karena kalau dilihat dari sisi permainan Persib Bandung di atas lapangan, ya saya belum melihat chemistry ini ada pada keseluruh pemain Persib. Ya, jadi apa yang harus dilakukan oleh Persib Bandung untuk mengatasi hasil inkonsisten sampai nanti mungkin bisa bertahan di 4 besar? Ya bagaimana caranya pemain Persib Bandung harus sadar, kalau menurut saya ya, harus sadar kalau ini bermain untuk Persib Bandung. Apapun yang harus dirasa untuk mementingkan diri sendiri, menurut saya harus dihilangkan dulu. Karena juga ada komentar ya, kalau bermain di depan supporter Persib kok pemain Persib kayak nggak percaya diri gitu loh, ditonton oleh ribuan supporter Persib. Nah inilah yang saya bilang di masalah chemistry juga. Karena kalau bermain dengan satu tim ya, chemistry-nya kuat, lalu persahabatannya juga kuat, ya mendapatkan dukungan supporter kan harusnya bisa lebih kuat lagi. Ya, bukan berarti malah seperti nggak percaya diri gitu loh. Nah inilah yang menurut saya harus diatasi oleh pemain-pemain Persib, harus tetap satu padu, harus tetap menjaga chemistry, pelatih juga harus yang paling besar tanggung jawab untuk membentuk chemistry tim, karena ya mau sampai kapan gitu loh Persib Bandung cara permainannya hampir masih minim untuk memuaskan. Padahal dari sisi pemain kan bagus-bagus, hasil-hasilnya juga Persib Bandung buktinya masih selalu konsisten di 4 besar. Tapi yang belum dimiliki Persib Bandung ini yang masih minim, ya cara permainannya memuaskan. Ya, jadi ini yang masih minim dari Persib Bandung. Jadi faktor utama saya dari kesimpulan ini sejauh ini masalah Persib Bandung ini masih sama, yaitu di masalah chemistry. Ya, jadi semoga di sisa season ini ya apa adanya dulu oleh Hodak dengan komposisi pemain Persib, tapi ya harapan saya di season depan, ya ini harapan saya seperti di musim lalu ya, Persib Bandung harus membentuk tim, bukan hanya sekedar pemain bintang atau pemain yang mungkin hanya ingin mencari nama di Persib Bandung, ya itu harus dihilangkan. Saya lebih fokusnya ini untuk Persib Bandungnya, bukan kepada pemain. Pemain yang harus bekerja keras untuk Persib Bandung, bukan atas nama dirinya sendiri gitu. Ya, jadi mungkin ini aja opini saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin kalian gak setuju. Ini hanya sekedar opini, apapun saya harus katakan karena ini menurut saya untuk Persib Bandungnya sendiri ya, bukan berarti untuk yang lainnya, tapi untuk Persib Bandung. Ya, jadi ini aja, terima kasih, semoga bermanfaat. See you.